Artinya masalah hadis ini itu terkadang ulama itu luput, sehingga generasi belakang ini makin bisa makin dewasa untuk mengkompromikan dalil, kan gitu. Kan kalau kita nukil-nukil pendapat ya tentu kita akan bentur-benturkan, kan bisa gitu. Enggak, Tapi kalau para ulama itu kita tidak pun ada yang kalau mau luput dalam mengkompromikan ya, mau mengkompromikan dalil, kita juga nggak boleh lepas. Gini aja, tanya aja sama Bang Aris Samburu. Dia apa mengharamkan semua musik sama alat musiknya atau gimana? Apakah dia juga ada berdiri di pendapat yang kayak Rebana tadi ataupun hal-hal yang ataupun pendapat-pendapat yang mutamat lainnya? Apakah dia rujuk kepada Al-Quran sama hadis saja, tidak ada kepada kitab-kitab yang lain? Gimana Bang Aris Samburu? Oke, kalau kita mengkonsisten dengan hadis, ya kita cukup di duf. Dan di duf itu pun dia hanya bermain di tempat yang tertutup dan di hadapan para wanita. Itu duf saja, nggak ada embel-embel alat musik yang lain. Ini kalau mau konsisten ya. Jadi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi mesti gitu, nggak samar-samar mana ini itu ini. Jadi orang joget-joget, jadi masih ada yang menghalalkan, Mas. Jadi gitu, jadi menjadi jembatan, kan gitu. Jadi kalau menjelaskan itu bayinun, langsung bayinun, jelas gitu. Enggak Oh, ini berarti sama-sama. yang antum maksud bayinun itu haram ya haram, halal ya halal gitu maksudnya. Ya, seperti tadi, seperti duf. Di dalam hadis yang hanya diperbolehkan itu duf. Oke, kita sepakat. Dan di dalam hadis itu hanya bermain di tempat tertutup. Oke, sepakat, ada dalilnya. Dan hanya bermain di hadapan para wanita. Itu kita sepakat. Kita sepakat kalau seperti itu modelnya. Hari ini model gimana sekarang? Apa kita masih toleransi sama dengan di zaman Nabi atau enggak? Atau gimana? Ustaz, Gimana? antum tadi kan bilang innal halala bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma mustabihat. Kemudian dari hadis ini kemudian antum berpendapat Jadi ini ada pertanyaan, apa dengar musik langsung mabuk kepayang lupa segalanya? Bukan itu, bukan mabuk kepayangnya. Jadi gini, mendengar musik itu ketika itu membuat kita lalai untuk mengingat Allah, maka itu sebuah kelalaian, bukan nanti mabuk puyang, bukan itu konteksnya. Seperti ulama kita mengharamkan catur, Itu mengharamkan catur bukan apa? Karena memang catur ketika orang fokus bermain itu akan lupa dengan Allah. Bukan di situ mencatur mabuk kepayang atau apa, bukan itunya. Jadi ini apa? Mohon dipahami. Nah, Baris. Sekarang Baris dengar dulu. Kalau Baris bilang yang halal wal halala wa harama ya harama itu berpahaman cuma tingkat gitu aja. Ini saya bilang ini dalam hadis. Suaranya nggak terdengar. Jadi yang mengharamkan musik, ada yang negara itu yang tanpa musik kalau nggak salah. Artinya ya di sana seperti ya, mereka masih hidup-hidup saja, masih aman-aman saja, masih Tes aman-aman. tes. Jadi saya dulu pernah ditanya, jadi gimana saya ini kalau memakai obat ganja atau narkoba, saya itu bisa zikir lebih panjang, lebih semangat, lebih menghayati, lebih menghayati. Apa dengan kondisi seperti itu, karena dia mengajak kepada kebaikan.
Apa memang seperti itu? Ya kurang lebih seperti musik lah. Seperti musik. Nggak bisa disamakan dengan musik, Ustaz. Kalau tadi apa? Minum apa tadi? Ganja dan sebagainya itu kan sudah jelas gitu. Sudah jelas Ya, hukumnya. Kalau musik ya kejelasan musik juga kan yang disamar-samarkan karena itu. Padahal sudah jelas musik ayat, sudah jelas Santri, hadis. santri itu kan berpahaman mereka itu. Mereka kalau berdiri kepada haram, semua itu haram. Hukum mereka itu. Mereka tidak rujuk lagi kepada perkataan para ulama. Kepada kita itu mereka tidak bukan kembali ke itu. Maka kalau kita berdebat gini, tidak akan pernah ada selesai, tidak ada selesainya. Maka daripada itu kita beri dulu sama Bang Aris. Kita tanya apa nanti yang kita dalil, kita sampaikan dengan dalil. Apakah Bang Aris menerima? Apa dia masih mentah? Nanti kalau Menerima kalau ada dalilnya. ya, ini kan semua santri Z tadi udah gejelaskan semua. Semua ada dalil dan semua sudah Ya, mengatakan dari hal dalil itu tersebut. sudah dibantah. Itu berhubungan masalah duf dan tempat tertutup apa itu nggak cukup nggak jadi bantahan tuh. Kalau nggak cukup, waduh. Itu kan semua tadi Bang Aris, semua banyak dalil tadi yang dipaparkan oleh santri Z. Semua itu Bang Aris tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh santri Z. Masih Yang tadi aja Bang Haris, ini dengar dulu, masih aja Bang Haris tetap berdiri pada hadis yang Bang Haris pegangkan di ayat tadi, yang halal tetaplah halal, yang haram tetaplah haram. Akan tetapi hukum bukan kayak gitu, Bang Haris. Masih banyak yang lagi harus kita pahami dulu. Nanti baru kita tuh yang dikatakan santri Z tadi itu. Itu semua dalil ada tuh. Iya, Paham. dalilnya kan tadi cukup lemah menurut saya. Cukup lemahnya karena di situ hanya duf, tempat tertutup, di hadapan para wanita, dan itu adalah nazar. Kemudian Nabi mengatakan, kalau itu bukan nazar pala, maka jangan. Nah, ini cukup menjadi korina penguat bahwa pertama duf hanya terbatas pada duf. Ini konsisten ya, konsisten. Terbatas pada duf, di tempat tertutup, di hadapan para wanita. ya udah sekarang ini dalil, saya kasih dalil lagi ya kalau misalkan itu antum memahaminya. Jadi bukan masalah saya beri pendapat jadi harus diterima. Tes. Semua Anda yang memahami salah pendapat itu, kemudian dijadikan dalil, kan gitu. Ya udah ya. Itu kan pemahaman antum seperti itu ya. Pemahaman saya itu bisa dipakai dalil yang halal. Itu menurut saya. Kemudian ada mau dengerin dalil lagi. Ini dalil yang lainnya lagi ya. Ada orang bermain musik sambil bernyanyi-nyanyi. Itu ketika Rasulullah berjalan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, faqala Abu Bakrin, amazamiru syaitan fi baiti Rasulillah. Bermain musiknya itu di rumah Rasulullah. Apakah ada apa namanya? Mazamir itu apa ya? Seruling-seruling syaitan yang berada di dalam rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin 'aidan. Sesungguhnya setiap kaum itu punya Aid. Wa hada 'iduna, dan ini adalah Id kami. Di situ Rasulullah tidak melarang, Rasulullah membolehkan. Kan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kita ada kaidah di dalam sebuah ilmu hadis atau ilmu usul fikih, itu ada sebuah kaidah, Rasulullah tidak mungkin membiarkan di hadapannya sesuatu yang mungkar. Berarti di situ kan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya itu bukan kemungkaran. Kalau seandainya itu kemungkaran, pasti Rasulullah melarangnya. Ini juga dalil juga. Ada banyak sebenarnya ya Ustadz Abu Haris. Nah, sebenarnya ini makanya saya katakan ya, ini masalah yang sangat rumit gitu ya. Karena ada banyak dalil kemudian bertentangan. Dan kalau antum belajar usul fikih, ketika ada dalil-dalil bertentangan, itu para ulama itu juga berbeda metodenya bagaimana menghadapi dalil-dalil yang bertentangan.
Ya. Kalau Abu Hanifah misalkan, bukan Abu Hanifah, Hanafiyah misalkan, ketika ada dalil-dalil yang bertentangan, mereka langsung pergi ke nasakh, melihat melihat tahunnya dan sebagainya, melihat tanggalnya atau melihat apanya lah ya. Kalau yang kemudian kalau misalkan ditemukan, berarti yang mutaakhir itu dipakai, yang mutaqaddim tidak, karena mereka langsung ke nasakh. Kalau misalkan kok dicari waktunya tidak menemukan, mereka pergi ke tarjih. Ya. Kalau setelah pergi ke tarjih nggak bisa, baru mereka perginya ke al-jama' bainal adillah, mengkompromikan dalil yang bertentangan. Itu ada metode-metodenya juga. Al-jam'u bainal adillah ada metodenya takhsisul umum, taqyidul mutlaq, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ulama Syafi'i ketika ada dalil-dalil bertentangan, metodenya tidak langsung ke nasakh. Mereka ke al-jama'. Al-jam'u aula min at-tarjih gitu. Pergi ke al-jama'. Kemudian setelah itu ke tarjih, setelah itu baru ke nasakh. Coba kita pahami di sini. Metodenya para ulama ketika menghadapi dalil-dalil yang bertentangan saja sudah berbeda. Itu di dalam usul fikihnya saja sudah berbeda, dalam pondasinya saja berbeda. Apalagi nanti kesimpulan hukumnya itu pasti berbeda juga. Belum nanti diteliti dari sisi sanadnya. Jadi ini permasalahan yang kompleks, nggak bisa dikaji dalam semalam. Gitu. Baik. Kesimpulannya Mau nanya nih. Fatwa-fatwa para ulama, musik itu ya gitu, halaluhu halal, haramuhu haram. Antum bilang tadi musik ada yang halal, ada yang haram ya. Ana mau nanya nih sama antum, Ustaz. Insyaallah ilmu antum banyak dan antum korelasi dengan hadis juga ya. Ana mau nanya, ketika antum bilang musik ini halal dan haram, di keseharian antum ataupun ketika mungkin antum mendengarkan musik, antum memilih mendengar atau berlepas dari musik ini? Iya. Setengah 11. Gimana? Gimana Beb? Di keseharian antum, ya kan antum tadi berpaham tentang musik ini, yang ada yang halal dengan kondisi tertentu, ada juga yang haram dengan kondisi tertentu. Iya. Nah, dengan keseharian antum, ya, bagaimana ketika antum mendengarkan musik? Lebih mendengarkan atau akhirnya antum tinggalkan dengan karena kondisi halal aja ada kondisinya dan haram juga ada kondisinya? Apakah antum dengan gamblang setel musik di rumah sendiri atau kalau antum berlepas ya udah ini musik? Karena kalaupun tadi halal, antum harus mendengarkan setiap syairnya, melalaikan atau tidak, dan ataupun ketika antum menonton, antum harus melihat di sana ini ada halwat atau tidak, ada tutup aurat atau enggak. Fadol. Ustaz Rizad, boleh saya menjawab sekali Rizad? musik ini kan pertanyaan untuk saya, coba saya menjawab. Oke. Itu keseharian saya, terus terang saja. Musik-musik yang memang melalaikan, yang seperti dangdut dan lain sebagainya, itu kan musik dicampur syair-syair yang memang syair-syairnya itu kan melalaikan juga gitu kan. Memang pada kemaksiatan lah gitu ya kan. Tapi kalau musik-musik seperti sholawat yang tentang memuji-muji Rasulullah, atau sholawat-sholawat yang, atau syair-syair yang memang di situ bermanfaat, misalkan hafalan nadhum lah. Hafalan nadhum itu kan ada musiknya juga gitu kan, hafalan nadhum. Tapi kan di setiap harian antum kan nggak dengar itu aja ya. Jadi gini, Iya. jadi hadis Musik itu sebenarnya yang ada saling di menguatkan hati satu gitu ya. sama lain. Nah, Jadi gini. itu saya menganggapnya itu mubah. Jadi Gini Bang Aris. Lebih tepatnya gini aja Muslim Brother. Biar saya jelaskan sedikit ya, boleh? Boleh. Sedikit. Nah, lebih tepatnya begini Brother. Halal haramnya sebuah musik itu tergantung dari seberapa kita kita bilang ya. Lebih seberapa sering kita mendengarkan musik itu ketimbang Al-Quran. Paham ya Muslim?
Sip. Nah, kalau kalau kita lebih sering, ya kan, kalau kita lebih sering membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi, gitu kan, ataupun berzikir, gitu ya kan, ataupun berzikir, nah, lebih sering itu, lebih sering. Sementara kita sesekali mendengarkan musik, maka itu menjadi hal yang mubah. Oke. Nah, akan tetapi sebaliknya, kalau kita lebih sering mendengarkan musik, ya, kalau kita lebih sering mendengarkan musik, ketimbang kita membaca Al-Quran, ketimbang kita berzikir, ya kan, zikir pagi dan petang, ataupun membaca salawat kepada Nabi, gitu kan, lebih sering kita mendengarkan musik, itu jatuhnya menjadi haram. Nah, gitu aja lah apanya, lebih ringkasnya gitulah. Sip. Oke, jadi hukum orang yang bermusik, yang main musik, anak band ini kan, apakah mereka kemungkinan lebih banyak baca Al-Quran daripada main musik, Ustaz? Gimana? Sekarang Mereka nih setiap hari mereka main musik nih. ya, betul. Kadang-kadang konser di maghrib dan isya gitu. Nah, sholatnya kadang-kadang skip yang nonton konser nih. Gimana mereka? Jadi itu tadi pendukung apa yang disampaikan Abu Bakar itu sebenarnya sudah jadi pendukung karena yang dikomentari Abu Bakar ternyata itu ada yang bermain duf, dan menurut riwayat itu anak-anak yang belum Itu perayaan hari Habasyah, kaum Habasyah lah, gitu kan, Kang Aris, ya. yang belum balik dan itu di dalam rumah. Dan itu justru menguatkan yang disebutkan oleh Abu Bakar, mazamirus syaiton, seruling setan. Artinya Nabi menyepakati penggunaan istilah itu. Dia tidak membantah bahwa betul, Nabi tidak mengatakan jangan mengatakan mazamirus syaiton itu tidak termasuk, tetapi Nabi tidak membantahnya itu. Karena memang pada hukum asalnya memang dia mazamirus syaiton. Nah, jadi gini dulu. Justru Bang itu Aris Sambo. tentang keharaman musik gitu. Jadi Aris Sambo. saya mendapati cara pendalilan yang Aris Sambo. Ini kan room diskusi, ranah diskusi. Saya pengennya Aris Sambo, Bang Aris nampak ke referensi, jangan menurut saya tapi hujjah para ulama bagaimana gitu. Contoh, nanti saya tampilkan. Oh, ini menurut Imam Ghazali begini, menurut Imam Al-Zahabi begini, dalam pandangan hadis ini begitu. Ini ranah diskusi, Bentar lagi saya adukan argumen. Jangan adukan dalam sehari-hari kita bagaimana? Kita berbicara hukum ini dulu. Oh, dalam keadaan sehari-hari nanti al-hukumu yadurru ala illat. Hukum itu bisa berubah dengan keadaan gitu. Ya, betul. Maka kita ranah diskusi. Tunjukkan referensinya. Iya. Kita kasih pahaman lagi sama Bang Baris. Coba buka kitab Fiqh Al-Islami. Coba buka nanti kitab itu kalau pandai Baris. Nanti dalam kitab tersebut kita baca mana aja. Adapun kecapi dan alat-alat yang menggunakan dawai, tali senar Jawa, yang dawainya tali senar Jawa juga, seperti halnya rebab dan konun, maka menurut qaul yang masyhur dalam mazhab yang 4, memainkan dan mendengarkannya hukumnya haram. Dan dalam khutbah madhab maka oleh babi dengar dulu Baris. Sedangkan menurut qaul asah termasuk sebagian daripada dosa kecil. Kalau kita dengar hal tersebut, akan tetapi jadi gini, hukumnya pertama haram. Dengar dulu Bang Aris, sabar dulu Bang, sabar. Biarkan Bang Hidayah dulu haram, dosa kecil apalagi. Dengar dulu Baris. Iya, dengar dulu Bang. Sabar Bang, satu. Mana kita dengar? Akan tetapi ya Bang Hidayah, silakan Bang Hidayah. Dengar dulu Baris. Ya, akan tetapi sejumlah ulama dari kalangan sahabat. Ya, ini Baris, ini harus dipahami dulu Baris. Sejumlah ulama dari kalangan para sahabat para tabi'in maupun sejumlah imam ahli ijtihad berpendapat diperbolehkannya memainkan dan mendengarkan alat musik. Itu dibuka saja nanti di dalam kitab Al-Fiqh Islami. Itu nanti dalam kitab itu ada bab membahaskan tentang musik. Maka Bang Aris,
jangan dulu berfatwa hukum ataupun mengatakan hukum yang halal itu halal, yang haram itu haram. Karena apa? Karena Bang Aris tidak rujuk kepada kitab ataupun mengikut para ulama yang lain. Tuh Bang Aris, itu berpahaman dulu gitu Bang Aris. Referensinya yang tabiin yang tadi tuh menganggap alat musik itu halal, mana referensinya? Itu yang saya bilang, coba buka saja kitab Al-Fiqhiyah Al-Islami. Buka Itu aja siapa halaman pengarang? 117 nanti. Halaman 117 nanti. Buka aja Karangan nanti. siapa itu Kang Hidayat? Tanya tuh. Karangan siapa? Apa tuh. Soalnya gini, ini ada kerancuan dari segi narasinya. Setelah itu dia menukil beberapa pendapat mengatakan haram, kemudian dinukil lagi dosa kecil, timbul pada akhir sepakat ini itu. Ini menurut saya narasi yang rancu. Sehingga saya butuh referensinya sekarang. Kalau ada bisa. Tunggu dulu ya. Enggak, saya nampakkan tadi Bang Aris mengatakan cuma itu karena ada apa namanya tentang nikah, makanya dikatakan boleh untuk main rebana. Ini saya nampakkan referensi sekarang Bang Aris. Oke Bang Aris, bentar. Ini Baris. Jadi konsisten Baris, ya. boleh baca nih Baris? Boleh. Jadi kita ikat ya rebana. Baris. Kita ikat rebana. Ini Baris. Coba dibesarkan tuh. Besarkan satu misal. Itu nih nggak bisa dibesarkan. Enggak Kang. Oke. Kita ini berbicara referensi sekarang Bang Aris. Bentar, Bang Aris. Lanjut. Ini Baris. Ini sebut terus Baris. Ini dengan makna terus Baris, biar Baris paham nih ya. Ya. Coba dibaca Baris. Ini ada dua nanti rujuk Baris. Nah, dan ini dari kita Baris. Oh, Al-Fiqh Al-Islami wali. Gimana Baris? Enggak kelihatan tuh. Masa enggak kelihatan Baris? Ini besar. Ini abang Isa Irsan aja tahu. Kelihatan Kang Hidayatullah. Biar saya baca boleh? Boleh. Ah, balikan kayak tadi Kang. Oke, siap nih. Ah, oke. Oke, Izzuddin Ibn Abdissalam mengatakan, adapun kecapi dan apa ini? Alat-alat yang menggunakan tali senar seperti halnya apa itu? Rebab. Rebab dan konun, maka menurut qaul yang masyhur, menurut perkataan yang masyhur dalam 4 mazhab, memainkan dan mendengarkannya hukumnya haram. Sedangkan perkataan apa ini? Menurut Khurasah Khaulasah termasuk sebagian dari kok di off cam. Sedangkan menurut qaul asah termasuk sebagian dari dosa kecil. akan tetapi terus sudah selesai Barisan. Udah selesai tuh. Oke. Satu lagi nampakin Bang Musa Bejar. Bantu empat lagi satu lagi. Mana tuh?
Oke, kita Bahasa selesaikan Pizza. dengan Bang. Bahasa Pizza nampak. Enggak. Ntar, jaringan saya lambat nih kayaknya. Sebelum itu. Nah, itu Bang Oke. Aris. Baca lagi Bang Aris. Ini kan ada. Nampak kalau nggak nampak saya baca aja karena Bang Aris tadi Ya, bacakan aja. Oke, Ustaz, bacakan aja, Ustaz. statement Bang Aris tentang hadis Kecil kali tulisannya an soalnya. Aisyah qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitab Subul Salam ya. Ataupun dalam kitab Bulughul Maram gitu juga dikatakan ya. An Aisyah qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqlinu hadzal nikah waj'aluhu fil masjidil wazribu alaihi bidufufi. Oke. Kata Bang Aris tadi bahwa hadis ini cuma patokan boleh di saat ada acara. Kan seperti itu. Ya Bang Aris. Oke, maka saya lanjutkan. Ini syarahnya maksudnya cara dan itu terikat pada duf, nggak yang musik-musik yang lain. Coba kita Oke. Walakin itu ada di bawah tuh. Walakin nampak. Tapi saya kurang juga nih. Lanjut aja Ustaz. Lanjut. Walakin bisyarti anna yashabahu muharraman min tagaini bisauti rahimi minal imra'atin ajnabiyatin bisyari fihi madkhul qududil wal qududi bal yandaru uslubul gharbi allati kana fi asrihi sallallahu alaihi wasallam fa huwal ma'muru bih. Maka musik walakin bisyarti alla yashabuhu, musik dibolehkan dengan syarat tidak disertai sesuatu yang haram. La yashabahul maharramun, sesuatu tidak disertai oleh sesuatu yang haram. Seperti suara gemulai wanita yang bukan mahram, itu haram. Dengan menyanyi puji-pujian aurat dan pipi, tapi menggunakan syair-syair Arab seperti yang ada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah suatu perintah. Sementara musik yang ada sekarang itu memang tidak sesuai dengan perintah. Karena ada musik-musik gitar. Ini berbicara rabana dan tidak ada komentar dengan masa sekarang yang mengandung unsur keharaman. Faktor haram itu faktor lain, bukan faktor daripada musik tersebut. Contoh, sekarang itu musik rabana. Tahu rabana? Apa bahasa Indonesia? Tahu. Okay. Rabana itu tidak haram. Baru haram rabana itu apabila ada unsur keharaman dalam rabana tersebut. Contoh keharamannya bercampur antara perempuan dengan laki-laki, maka itu menjadi unsur haram. Maka hadis yang tadi yang masalah itu bukan kekhususan cuma pada walimah. Paham Bang Aris? Berarti Bang Aris sudah gagal paham. Maka kami ini ranah diskusi perlu kepada referensi. Maka kesimpulan dari kami Bang Aris sebelum kami tutup bahwa tidak akan jadi haram alat musik seperti rabana kecuali baru haram apabila ada penyebab keharamannya seperti perempuan menampakkan aurat ataupun bercampur. Oke, syukran. Taib Ustaz. Ana kan cuma di sini sebagai nimbrung dengerin ya, gitu apa yang disampaikan oleh santri Gen Z tadi, hadisnya, referensinya, sama Hidayat juga, sama antum juga Ustadz Safrizal sampaikan kondisi musik yang halal itu begini, kondisi musik yang haram ini begini. Ana mau nanya, di setiap hari ketika bermusik ini jalan, kalian lebih memilih dengar musik atau melepaskan musik? Ini ceritanya mengoreksi kita ya. Bukan, Ana sendiri juga. Contoh, kita pakai aplikasi TikTok. Ini berarti di luar pembahasan fikih ya. Iya, tapi gini, Ini ketika ada yang suatu hukum, Ustaz Afwan, contoh ayam yang ayam hukumnya halal, babi hukumnya haram, ya kan? Ayam bisa jadi haram dengan kondisi, ya kan? Dipotong bukan dengan ahli kitab dan lain-lain. Babi bisa jadi halal dengan kondisi
Kalau misal kita di Darurat, hutan, nggak ada makanan lain dan lain-lain. Nah, Ana nanya nih sekarang kondisinya musik yang di sekarang yang kalian berputar setiap hari di keseharian kita. Ketika ada musik, kalian dengar musik atau enggak? Dengar selagi itu sholawat. Oke, seberapa sering musik sholawat diputar di Tiap handphone hari, antum, tiap hari. di TV, di mana? Tiap hari kalau di HP. Oke, di HP antum Ustadz. Teman-teman yang di lapangan di lain ini gimana? Ya urusan mereka bukan urusan saya. Oh, Taib, ketika antum berdakwah, sampaikan. Ya kan, ketika kita sampaikan nih, musik ini begini loh, ini halalnya, ini haramnya gitu. Tapi kebanyakan musik yang sekarang nih, mayoritas musik yang ada di seluruh Indonesia bahkan global, antum bisa cek seberapa banyak musik yang halal. Yang nggak Ustaz. wani, Lebih ke fungsi lagu sih, mendengarkan Bang. musik juga, yang nggak wani yang menyampaikan saya Bang. juga. Saya Hanya itu setuju sih dakwah seperti itu. musik. Bukan musik yang haram, tapi lagunya yang haram, syairnya yang haram. Begini. Coba ini bedakan ya nanti ya. Barangkali ini bisa jadi pembahasan baru. Kita menyimak musik secara langsung dari gitar ataupun dari mizmar. Kemudian ada rekaman musik. Itu sama enggak hukumnya? Itu perlu dibahas. Ya, Rekaman perlu itu. musik kayak di TikTok ini ya. Ataupun Makanya kita ini luas banget Ustaz. ke Hukum musik ini lapangan, luas banget. kemudian ada horek ya, ada sound system di situ disetelkan Ya, sound system, DJ. Itu kan bukan alat malahi yang berbunyi di situ, tapi rekamannya. Kita tahu kalau rekaman itu biasanya kan tidak punya hukum yang sama dengan dengan suara aslinya. Misalkan begini, salah satu contoh katakan kita mengucapkan kita bertamu ke seseorang, orang itu punya burung beo, karena sudah kebiasaan merekam suara assalamualaikum atau waalaikumsalam burung beo ketika kita mengucapkan salam, kemudian si burung beo itu menjawab waalaikumsalam. Burung beo itu hanya menirukan suara yang biasanya dia kenal. Atau burung beo itu mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum. Apakah kita wajib jawab? Burung beo itu statusnya merekam suara yang dia kenal. Ya. Jadi kalau misalkan kayak TikTok ataupun kita misalkan setel kaset atau kita dengarkan di YouTube yang bukan live ya, yang bukan live. Mungkin kalau live itu kan memang suara aslinya yang masuk yang kita dengarkan. Yang rekaman itu bagaimana? Coba itu kita bahas. Kalau terkait alat musik itu ya saya kira memang ulama itu membedakan, ada beberapa alat musik yang diharamkan, kemudian ada yang boleh kan seperti itu. Yang boleh seperti tadi sudah dijelaskan seperti duf, itu kan boleh. Kalau mazamir, autar itu kan memang tidak boleh. Itu saya kira itu sudah clear kalau pembahasan itu. Cuman sekarang yang kayak di TikTok ataupun rekaman-rekaman itu kita setel sound system dari kaset VCD ataupun dari MP3 ataupun semacamnya, yaitu bagaimana? Silakan host. Ini termasuk nawazil Ustaz ya. Seperti ini termasuk nawazil, artinya permasalahan yang dulu itu belum dibahas oleh para ulama sepertinya ya. Karena alat perekam itu adanya sekarang. Ada pendekatan terkait itu. Jadi gini, ada seekor gajah makan emas. Saya berpendapatnya Ini nih, dengar rekaman dulu. itu berbeda hukumnya. Jadi gini, ada seekor gajah makan emas. Apakah kemudian dia buang hajat? Apakah dia dihukumi sebagai kotoran atau dia tetap emas? Analoginya jangan gitu. Analoginya main hukum.
Ini kita anak diskusi ranah hukum ini. Kalau aduh. antum bahas kayak begitu, jelas itu yang keluar ada emasnya juga ada kotorannya juga. Analogi jangan Itu tetap begitu. emas itu. Jadi Waduh, ini ini ya Mas. saya kasih ibarat dulu, saya kasih ibarat ya. Saya kasih ibarat. Ini terkait dengan tadi yang saya sebutkan ada burung beo itu ya. Di dalam kitab Fatawa Syariah karya Syekh Hasanain Makhluf disebutkan begini. Wa qad nassal Hanafiyah in sami'a ayatas sajdati minat thairi kal baygha'i la yajibu alaihi sajdatu fil qaulil muhtar li'annaha laysat qira'atan bal muhakatan li'adami tamyiz. Jadi Imam madhab Hanafi memberikan satu ketegasan bahwa ketika mendengar ayat sajadah dari burung seperti burung beo, kita itu tidak wajib untuk melakukan sujud sahwi, sujud tilawah. Alasannya karena itu bukan kiroah, bukan bacaan, itu hanya menirukan, itu saja. Nah sekarang yang kasus terbaru adalah rekaman itu. Itu sama juga yang Bang Muzaki bilang tadi, itu rekaman daripada orang yang mengatakan Assalamualaikum. Tadi Ya, kalau betul. kalau rekaman saja, direkam saja di MP3 kayaknya. Kayak suara kita direkam di MP3 itu. Kan banyak kali Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum kan tidak wajib lagi kita harus menjawab. Sama juga kayak burung tadi. Kayak burung tadi kan tidak wajib juga kita untuk menjawabnya karena rekaman daripada kita tadi, karena sudah kebiasaan didengarnya gitu. Ini yang kewajiban salam ini sesama kita manusia lah, ataupun memang sekali ketemu tu menanyakan Assalamualaikum. Tapi kalau hukum yang bilang tadi itu penghujung kitab itu sama yang kayak Abang Muzaki bilang tadi itu tidak harus semua dijawab tu. Jadi ini Ustadz Muzaki maksudnya gimana ini? Maksudnya kita disuruh menyampaikan pendapat masing-masing seperti itu ya? Ya, tapi tetap dengan referensi, Ustadz. Ya. Artinya begini, jadi pembahasan terkait dengan musik ini kan kadang-kadang general kan? Digeneralkan, jadi itu apakah suara asli atau rekaman. Itu sehingga tidak ada pembeda seakan-akan pembahasannya. Padahal seperti kasus Al-Quran yang ada di dalam HP itu la yuhkamu bil mushaf, kan seperti itu. Sesuatu yang ada di dalam HP tidak dihukumi sebagai mushaf ternyata. Kemudian kita mendengar suara adzan lewat aplikasi itu ya kita tidak wajib untuk menjawab. Atau ada Assalamualaikum kita juga tidak wajib untuk menjawab. Sekarang kasus musik, apakah musik rekaman ini sama dengan musik versi aslinya? Bukan, saya cuma sedikit terganggu aja Ustadz. Contoh misalnya tadi ada menyampaikan bersolawat itu kepada Rasulullah itu benar dan baik adanya, tapi karena saya di Jawa ya banyak yang melakukan sholawat dengan contoh sekarang ada yang memasukkan musik remix, ada yang masukin dan yang lain. Boleh saya saya tegaskan? Maksudnya Bang Muslim itu dia sholawatnya itu pakai langgam Jawa gitu ya? Bukan hanya langgam Jawa, ada musik DJ Tapi di ada sana. langgam Jawanya kan? Allah alam. Anda maksudnya gini tadi, kalau ketika ini dicampur baurkan plus yang nonton juga ada laki-laki dan perempuan, ya kan? Hukum ini kan berubah. Ya. Sholawatnya baik, saya setuju. Sholawatnya baik, tapi ketika ada kondisi-kondisi di mana tadi santrinya campur baur, terus ada Itu musik nanti- di openingnya dan Itu lain-lain. amrun aridi itu Ustaz. Ya, itu Iya, itu- amrun aridi ya. Kita sekarang bahas hukum aslinya dulu. Kalau masalah itu kita semua tahu kalau campur Tapi Ustaz, kalau antum mau bahas ini, tadi seperti apa yang disampaikan oleh santri Gen Z, pasti akan berbenturan. Kenapa? Karena jangan contoh begini Ustaz. Ustadz Abu tadi menyampaikan, Ustadz Arid sampaikan hadisnya, pegangan beliau. Dan sampaikan lagi, apa tadi santri juga sampaikan hadisnya. Iya, Kalau enggak, kita begini. sampaikan masing-masing dan tadi berbeda. Hukum asal Sudah selesai. dulu. Kita akan Kalau kembali itu dengan hukum arid, hujah yang Ustaz. kita pegang masing-masing, Ustadz. Jenengan sholat itu bisa jadi haram loh Ustaz ya.
kalau misalkan sampean sholat di rumah orang tanpa izin, atau sampean sholat pakai pakaian hasil gosok, itu bisa jadi haram. Tapi itu haramnya aridi, Ustadz, ya. Kan kita lagi bicara musik nih Ustadz, nggak ada yang Iya, sebentar, makanya lagi- tadi saya kasih permasalahan. Loh, Ketika saya tadi apakah saya angkat sama permasalahannya musik ketika kita bilang musik ini halal. Sebentar. Mendengar musik dari gitar secara langsung atau dari rekaman itu sama tidak? Itu loh. Saya nggak naikkan poin ini Ustadz. Saya tanya Nah, ketika itu. ada satu Makanya acara perlu di mana dibahas. acara musik di situ live, ada yang main Iya, drum, main musik, main rebana. Muslim brother. Apalagi dengan tadi, mohon maaf. Kalau Ustaz, ya. keadaannya seperti itu, insya Allah itu semuanya juga tahu kalau seperti itu tidak boleh gitu loh. Bercampur baur Tapi yang, perempuan. ya, itu tapi lah. yang menjalankan atau menaikkannya suatu ormas ataupun lagi dari pesantren. Gini bang, Ya, terus kenapa? Makanya kita bahas begini. Ini kan Saya juga sudah nggak pernah hadir seperti itu terus terang saja. Saya malas hadir ketika sholawat. Ya kondisinya alhamdulillah gitu Ustaz. Tapi Ini kan kan ini jadi bias ya. viral. Orang tahu Begini. sholawatan seperti itu Ustaz. coba Mas Muslim, jenengan coba pakai referensi aja kita bahas ya. Karena sampean ini kan sudah kemana-mana bias sampai nyinggung-nyinggung yang pembukaan DJ ataupun yang mana. Kita belum ke sana Ini dulu. dari hukum dasar musik Ustaz. Ya. Ini kita lagi bicara hukum dasar musik. Iya, ada yang saya menghalalkan tahu. dan ada yang mengharamkan. Iya, Ketika saya tahu, Ustaz. haram dan haram ini, halal dan haram ini disatukan, hukumnya kan berubah Ustaz. Belum. gini bang, Belum. gini bang, Ya. bang. Tadi kan masalah Tapi- hukum musik tu dapat berselawat tu pakai irama-irama dangdut kan, dan irama-irama lainnya. Itu kan ada dua Ramadan. Nah, di sini ada teman-teman saya juga menanya, bolehkah selawat dilantunkan dengan menggunakan lagu dangdut versi Sagita misalnya? Karena ini ada juga kawan yang tanya. Maka di sini hukumnya boleh, tapi nggak baik. Hukumnya boleh, tapi tidak baik. Nah, tidak baik gimana? Karena yang tidak diperbolehkan tu dibaca dengan menyesuaikan ritme sesuatu lagu yang sehingga mengakibatkan bacaannya panjang. Misalnya salatullah, salamullah, kita ikut lagu lagu Judika dan nanti tidak termasuk, maknanya pendek panjangnya tu nggak jelas lagi. Maka di sini hukumnya boleh tapi tidak baik. Gimana tidak baik? Asal hadis tadi kalau dilakukan itu tidak jadi masalah bagi orang yang melakukannya. Yang namun secara panjang pendeknya tadi, bacaannya tadi, ataupun yang bukan pada tempatnya tadi, ataupun hal-hal yang lain, itu tidak lain. Itu ada diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman perotoh 2 sekurang itu. Ada dijelaskan tu. Al-Wajhu Salim. Bang Muslim. Itu pahaman dari saya, nanti ada yang tanggap lain. Oke. Jadi gini, apa yang tidak merubah hakikatnya itu dihukumi satu hukum. Apa yang tidak merubah hakikatnya, ya hakikatnya sama, didengar langsung suaranya sama, maupun secara dari rekaman kan sama. Sama halnya dengan ada yang namanya muballighus shaut dalam imam. Jadi ada yang suaranya kemudian referensinya, Ustaz, muballighus shaut. referensinya. Sanur, host, coba Abu Aris Abu ini ditampilkan referensinya, host. Referensinya saja, kita bukan Ini mulai pakai tadi musik, Aris ya. Abu ini ngomong-ngomong terus ini. Selalu menyalahkan. Coba host diperbesar Aris Abu ini. Perbesar pakai referensinya dibaca. Ya, hukum muballighus shaut. Ketika imam tidak sampai suaranya, apakah muballighus shaut ini tidak mewakili imam? Ya sama saja. Kan Muballighus shaut itu suara secara langsung, cuman dikeraskan pakai pengeras suara, Bang. Bukan direkam kalau muballighus shaut. Kalau itu saya punya referensinya. Seperti halnya begini, live ya. Seperti live. Ini dalam kitab apa namanya? Majallatul Hidayah, ini disebutkan begini. Innal ladzi yusma'u minal kalam biwasitatir radio huwa kalamul mutakallim wa sautul qari wa laisa suda kalimatin kalladzi yusma'u fil jibal was sahara wa ghairiha wa ala hada yakunul masmu'u minar radio qur'anan haqiqatan ila angqol
wa mithlul qiraah ghairuha fi annal masmu' huwa nafsul mutakallim. Jadi kalau yang sifatnya live, oke, saya setuju. Tapi sekarang yang rekaman, ya, yang jenengan nyatakan mubalighus saut, mukabirus saut, itu semuanya itu live, itu secara langsung kita adzan pakai mikrofon sehingga keras suaranya. Itu namanya mukabirus saut. Itu sautul muadzin hakikotan, atau baca Quran secara live atau pakai mikrofon sampai kedengaran kemana-mana. Nah, itu sautul qori hakikotan. Kalau sekarang rekaman, nah itu menguatkan juga sebenarnya. bukan Kenapa bisa? menguatkan. Kenapa bisa? Contoh gini. Sampai pakai referensi aja, jangan ini Yang menguatkan, saya ini dengar, menguatkan. Jenengan ndak usah bahas selalu membacakan referensi-referensi. Abu Aris Abu ini Itu Bang Aris tuh. Itu Besarkan Bang host. Aris. Udah Dengar dulu. Ini yang saya dengar ini. Bang Aris Abu tuh udah banyak dalil yang kita kasih itu. Ini adalah rekaman Udah yang banyak dalil yang dikasih. ke saya. Dia tidak mau menerima. Ini hasil rekaman. Ustadz Abu Haris, ya, yang antum sampaikan tadi yang mukabirus saut itu kalau antum belajar kias itu kias ma'al farik, kalau disamakan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muzaki tadi sudah dijelaskan. Itu kan live. Kalau yang tadi yang persoalan kita itu hasil rekaman itu sudah kias ma'al farik, itu nggak bisa dianalogikan. Ini suara antum ini adalah hasil rekaman yang kemudian disampaikan ke saya. Kenapa mesti dibedakan? Ini live ini, kalau saya sekarang berbicara ini live. Berbeda dengan rekaman. Apakah suara ini saya dengar Anda sekarang Anda yang di sana kan enggak, ini melalui perantara. Begitu juga dengan rekaman-rekaman itu. Kan gitu, dan suara ini pun dia punya jeda. Dia punya jeda seperdetik sekian, kan gitu. Enggak langsung apa yang sampai langsung gitu. Ini punya jeda seperdetik sekian. Tapi ini nggak bisa diulang-ulang. Tapi kalau direkam itu nggak bisa diulang-ulang. Ini bisa diulang kalau Itu kan sudah kias al-farik, nggak bisa dianalogikan. ini Nggak bisa diulang. Bang Aris itu kan nggak paham apa yang kita katakan. Coba antum datangkan referensi saja seperti Ya kalau ini Zaki suara tadi. kalau ini dianggap suara ya ngawur. Mana suara asli? Suara asli itu Anda berdekatan dengan saya kemudian dengar suara saya secara langsung, itu namanya suara asli. Jadi ngawur juga nih si Abu Uyaina. Nggak paham. Suara asli itu ya duduk di samping saya, itu saya sampaikan itu suara asli. Kalau ini Antum jangan fokus di komentar di bawah, Ustaz, biar nggak melebar kemana-mana. Jadi enggak, biar ya mewakili lah yang di room ini. Kalau mau dibedakan, padahal sebenarnya itu nggak beda. Ustaz Nggak Aris, ini kalau antum mau ladenin sampai malam juga nggak akan ada ujungnya. Kenapa? Karena tadi hujah yang antum pegang adalah tadi musik ini haram, dan teman-teman yang lain di sini memahami musik ini halal. Iya. Tapi yang mau anak nukil adalah tadi apa yang disampaikan oleh santri, bilang ada musik ini halal dan haram dengan kondisi-kondisi tertentu. Kita sebagai manusia yang setiap hari hidup dengan musik berlewatan, Anda cuma tadi poinnya adalah ketika tadi antum mau makan, jelas di atas meja dalam makanan halal antum makan semuanya bisa, alhamdulillah gitu. Nah, ini ya. Tapi ketika antum melihat perempuan nggak pakai tutup aurat, antum tahu itu nggak boleh dilihat, kita hindarin. Tapi ketika musik ada yang halal, ada yang haram, bagaimana cara antum? Apakah antum cari syairnya dulu? Ketika antum cari syairnya berarti antum dengar baru. Tapi kan nggak sulit untuk antum, oke, anak denger dulu nih banyak, kita pelajari dulu musiknya, oh baru kita hukumi. Gitu. Dengan antum menurut anak bermudah-mudahan dengan tadi ini halal menurut kita, ini haram menurut kita gitu loh Ustadz. Kalau anak sih jujur anak hindarin. Kenapa? Karena tadi anak dengan minimnya ilmu anak, apalagi anak harus punya waktu untuk mempelajari musik ini halal atau enggak musik yang ini, belum lagi nanti muter lagi musik yang lain gitu loh. Ini kemana-mana. Saya mengingat sebuah hadis. Ini ada takbirnya ini ya, terkait dengan rekaman ini ya.
Saya izin bacakan ya takbir yang rekaman ya. Ini bahwa rekaman itu tidak dihukumi sebagai suara asli. Amma idza kana al-adhan fi syartil musajjal. Ini adalah kaset yang merekam. Ya. Fala tusannu ijabatuhu, tidak disunahkan menjawab li'annahu hakin, karena kaset itu hanya rekaman. Jadi tidak sama dengan suara asli. Nah, berarti kalau kita mengikuti takbir itu gitu Ustaz ya. Berarti nggak apa-apa ya kita dengerin musik-musik yang ada di HP gitu Ustaz ya. Ya, walaupun Hukumnya pada berbeda. Jadi gini, orang yang menonton secara langsung dengan tenang atau orang yang kemudian mendengar rekaman yang lebih vulgar, yang lebih nggak karuan, jadi itu boleh ya kayak gitu. Ya berbeda juga Ustaz, berbeda. Jadi nanti ada ithar, kalau sudah rekaman itu Ustadz ya. Jadi ada alasan itharatun lisyahwat atau tidak, itu saja. Jadi saya mengingat sebuah hadis gini. Sebentar, Riz. Kalau sudah rekaman itu nanti sudah membahas tentang, jadi hukum asalnya boleh kita mendengarkan musik pakai rekaman, itu boleh. Nah, terkait dampaknya kita masuk ke hukum aridi, itharatun lisyahwat, bisa membangkitkan syahwat ataukah tidak? Tinggal itu saja. Masya Allah nih. Kalau itharatun lisyahwat itu jelas tidak diperbolehkan, karena itu setiap perkara yang bisa mengganggu syahwat, menggoda syahwat, itu hukumnya haram, dan itu haramnya aridi, Ustaz. Jadi begitu. Oke, kalau tapi hari ini ada nggak yang rekaman yang cuma duf-duf gitu? Kalau duf tadi kan sudah halal. Kalau duf tanpa rekaman halal. Saya mengingat sebuah hadis yang mencoba menghalalkan riba. Jadi kalau pinjam langsung, bukan riba. Kalau riba itu mansus dari Al-Qur'an. Sudah ada nasnya dari Al-Qur'an kalau riba. Ustaz Abu Haris. Beda nanti ya. Jadi gini, dia jangan samakan. Jadi seperti jual beli. Jadi kalau dia pinjam uang secara langsung, kemudian dibungakan, itu riba. Tapi jadi dia mengambil barang, kemudian orangnya itu lagi membeli dengan harga miring. Artinya dia pinjam juga secara tidak langsung, cuma model begitu. Tapi yang dimaksud dalam hadis juga itu ternyata terlarang juga. Kurang lebih juga seperti ini model-modelnya gitu. Seperti antum ini bicara kemana-mana hari Sabtu. Kemudian yang kedua gini, bahwa hukum repot ngomong sama orang kayak begini. Hukum ilah yang lain apa sih? Pertama, Allahu, yaitu melalaikan. Hukum aslinya itu kan melalaikan. Melalaikan itu bukan hukum, Kang. Itu dampak. Itu bukan hukum. Iya, maksudnya hasil dari ilah itu hukum itu haram, halal itu loh. Haram, ya, sunnah, makruh, mubah, kemudian saya paham itu. Maksudnya dari ilah itu diambil sebuah hukum kan gitu. Nah, ilahnya ini nggak ada bedanya. Ilahnya nggak ada bedanya. Maksudnya nggak ada bedanya. Mau dengar langsung, mau rekaman, kan ilahnya sama. Kan gitu. Ya terserah kamu lah. Bajingan juga. Makanya kita nggak heran dengan hadis Nabi akan datang suatu zaman akan menghalalkan ya. Kita kan nggak heran akan terjadi seperti ini. Nggak usah playing victim, sudah. Terjadi. Satu zaman orang yang menghalalkan musik dengan ada perempuan-perempuan minuman khamar, itu terjadi di Najd tuh yang kemarin Jennifer Lopez berdiri di atas replika Ka'bah. Itu haram Itu kok nggak diprotes kalau haram? Itu haram. Diem-diem aja sorak-sorak lagi. Ustaz Mana itu Syekh Wahabi yang di Saudi Arabia dari tadi kan dua kota suci dijaga oleh Wahabi. Mana kok diem aja tuh ngeliat begituan? Justru banyak para ulama yang itu di komen-komentar di media sosial nggak ada. Protesnya nggak ada. Ulama itu banyak di penjara sana karena memprotes itu. Jadi
Jangan menghukumi studi Coba kasus. Ana mau yang tanya nih, tepat. Ana mau tanya antum Ustaz Aris Abu ini. Apakah seluruh yang ma'tuf alaih, yang ma'tuf itu hukumnya sama dengan ma'tuf alaih? Saya tanya. Jadi Riz, mendingan betul Coba Ana tanya dulu nih, antum jawab dulu gimana? Saya nggak nangkap anunya. Yang sifat dan disifati maksudnya saya nggak nangkap. Ma'tuf itu wawu. Antum tadi kan menghukumi musik itu haram karena ada hadis nanti di akhir zaman ya, akan ada orang yang menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan musik. Itu kan ada dannya kan, kalau di dalam hadisnya kan ada, itu namanya al-ma'tuf wal ma'tuf alaih. Ya. Apakah hukumnya sama? Saya tanya. Sama ya? Ya. Ternyata pada kenyataannya tidak. Kalau antum belajar ilmu usul fikih ya, itu pada kenyataannya tidak seluruhnya sama. Ya, saya beri satu contoh ya, satu contoh. Oh iya gini. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian dengan keadilan sama ihsan. Kita tahu al-adlu itu hukumnya wajib. Tapi kalau al-ihsan hukumnya tidak wajib, sunnah. anjuran. Itu kan. Sekarang belum lagi nanti ayat yang tentang wudu. Ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjula la itu nanti itu pembahasannya beda lagi. Makanya ketika memahami hadis itu kita meminta referensi para ulama, syarahnya para ulama ketika membahas itu seperti apa gitu. Tidak langsung dari pendapat antum. Bukan pendapat saya sebenarnya. Itu salah satu bantahannya ya. Salah satu bantahannya seperti itu. Jadi hadis itu juga ada sisi pendalilan lain Sebenarnya itu bisa dibantah yang mengatakan bahwasanya musik itu tidak haram. Yang sebenarnya itu hadis bisa yang antum dibantah, mintakan bisa itu. dibantah. Jadi gini, pertama lihsan itu dalam ungkapan Al-Quran itu bukan hanya bermakna anjuran. Ada lafaz-lafaz yang memang menunjukkan kewajiban. Jadi itu bisa dibantah sebenarnya. Banyak lafaz-lafaz ihsan itu dia bukan hanya bermakna anjuran. Jadi gitu. Itu bisa dibantah. Iya, dan masih banyak lagi ya. Bukan hanya itu hanya satu contoh. Coba tunjukkan bermakna wajib, tunjukkan Aris referensinya. Pada akhirnya ayat contoh-contoh ayatnya. Ustaz Haris, perdebatan kita ini masalah musik ini pada akhirnya apapun hasilnya itu tidak bisa merubah sebuah keadaan bahwasanya para ulama-ulama dahulu ini berselisih tentang hukum musik, dan tidak ada ulama Syafi'iyah ya yang mengatakan musik itu haram secara mutlak, itu tidak ada. Itu tidak bisa merubah fakta. Apapun hasil dari diskusi kita pada malam hari ini nggak bisa merubah fakta tersebut. Karena memang pada kenyataannya ini masalah khilafiyah. Makanya tadi kita fokus ke yang Ustadz Muzaki bahas itu lebih penting.